Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan mengupas data-data keketatan prodi jalur SNBT ya di UM, Universitas Negeri Malang tahun 2024. Kira-kira seberapa tinggi, seberapa ketat persaingan SNBT di UM untuk tahun 2024. Nah, 3 tahun terakhir ya, UM itu peta persaingan seperti ini. Di tahun 2021, yang daftar itu 47.867. Yang lolos hanya 2.785. Tahun 2022 agak turun ya, di angka 29.782. Yang lolos itu hanya 2.785. Tahun kemarin, 2023, yang daftar 29.339. Ya, yang lolos 3.466. Nah, tahun ini kuotanya turun lagi di angka 2.442 saja. Berapakah pendaftarnya? Kalau saya paling tidak rata-rata 25.000 lah. Maka sudah kelihatan sekitar 23 ribuan itu pasti gagal. Nah, ternyata UM itu juga menjadi salah satu kampus yang persaingannya juga tidak main-main ya. Karena jumlah pendaftar dan jumlah kuotanya itu sangat tinggi perbedaannya. Ini menyebabkan UM juga membutuhkan skor UTBK yang aman supaya tetap bisa lolos. Nah, bagaimana keketatan Prodi? Saya awali dari yang klaster satu di kelompok Saintek itu ada teknik informatika, teknik industri, teknik sipil, biotek, dan teknik mesin. Kelompok ini menempati 5 urutan prodi yang paling ketat ya, di angka 2, 6, 7, dan 8%. Kalau di Sosum itu ada Ilkom, Gizi, Manajemen, Psikologi, dan Bahasa dan Sastra Inggris. Yang angka 2, 4, 5, dan 6%. Ilkom ini sangat ketat sekali ya, di angka 2% saja. Sama kayak teknik informatika. Di klaster kedua ada teknik elektro, ilmu kesehatan masyarakat, teknik informatika, pendidikan biologi, dan pendidikan matematika. Ada peluangnya 8, 10, 12, 18, 20%. Di Soshum klaster kedua ada Tata Boga, BK, DKV, akuntansi, dan pendidikan tata busana. Di angka 6, 7, 8%. Nah, ini potret 10 prodi yang paling tinggi persaingan di UM. Yang ini bisa dijadikan pertimbangan untuk teman-teman memilih prodi yang ketat atau memilih prodi yang aman. Nah, itu nanti tergantung kepada pemilih ya atau kepada teman-teman sekalian. Di kelas ketiga ada biologi, teknik otomotif, matematika, IPA, dan pendidikan kimia. Wow, ini sudah sangat longgar sekali persaingannya di angka 25, 28, bahkan ini mendekati 50%. Ini patut dijadikan sebagai alternatif pilihan ya, karena ini peluangnya sangat besar. Kalau di Soshum masih relatif bersaing ya. Ada PGSD, Pendidikan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Daerah, Ilmu Perpustakaan, dan Ekonomi Strategi Pembangunan di angka 8, 10%. Jadi kalau di Sosum itu masih sangat tinggi persaingan. Kalau di Saintek sudah mulai agak turun persaingan. Berikutnya ada pendidikan teknik mesin, teknik elektro, ilmu keolahragaan, kimia, pendidikan teknik bangunan. Ini sudah sangat besar sekali angkanya. 44, 46, bahkan ini 51 ya. Teknik bangunan di angka 51%. Ini separuhnya keterima. Kalau di Soshum masih relatif tinggi persaingannya. Ada administrasi perkantoran, sastra Indonesia, ilmu sejarah, IPS, dan pendidikan bahasa Arab. Di angka 10-15%. Ini masih sangat tinggi persaingan, masih di bawah 20%. Kalau di kelompok Saintek ini sudah sangat longgar ya, di angka 25 sampai 50 ini eh, tidak banyak peminat memang. Dan ini menjadi salah satu kabar gembira ya teman-teman untuk bisa bersaing diterima di UM. Di kelas berikutnya ada pendidikan fisika, fisika murni. Nah, ini yang 3 bawah ini baru. Fisika dan fisika murni itu, fisika ini 76% ya. Luar biasa ini. Kuotanya 59, yang daftar hanya 77. Nah, kedokteran, keperawatan, dan kebidanan ini baru dibuka tahun ini. Semuanya 15 kursi yang disediakan. Kalau di Sosum ada tata niaga, geografi, administrasi pendidikan, PJOK, dan pendidikan akuntansi di angka 16, 17, dan 9% ya. Sosum ini masih konsisten di angka di bawah 20% ya. Artinya memang persaingan itu sangat tinggi di kelompok prodi Sosum. Kalau di Saintek lumayan agak longgar sekali. Kemudian melanjutkannya di Sosum ada sosiologi, PKN, PG PAUD, pendidikan sejarah, dan ekonomi di angka 19, 22, dan 3%. Nah, semakin longgar ya. Semakin longgar. Kemudian ada kepelatihan olahraga, PLB, teknologi pendidikan, bahasa Mandarin, dan pendidikan geografi.
Angka peluangnya 23, 26, dan 30% ya. Pendidikan geografi ini sepertiganya keterima. Lanjut ada PLS, pendidikan seni rupa, bahasa Jerman, dan seni tari dan musik di angka 31, 49, bahkan ini 64% ya. Kuotanya 49, yang daftarannya 76. Di UM itu juga ada vokasi ya, di 3 dan D4 ada tata boga, desain mode, manajemen pemasaran, perpustakaan digital, dan akuntansi di angka 5, 15, 20, dan 23%. Kemudian ada teknologi rekayasa, animasi, teknologi rekayasa otomotif, rekayasa manufaktur, dan teknik rekayasa sistem elektronika di angka 25, ada 7, 35, 40, dan 44%. Terakhir ada teknologi rekayasa pembangkit energi di angka 52%. Nah, nomor 1 sampai 11 ini masuk prodi vokasi D3 atau D4. Bisa teman-teman jadikan alternatif pilihan karena memang vokasi sekarang banyak dibutuhkan di dunia kerja karena berbasis keterampilan. Prodi-prodi yang tadi ya, yang di atas, yang di klaster 1, ini bisa jadi perhatian teman-teman. Kalau masih mau berjuang untuk memperebutkan 10 prodi yang favorit ini, ya pastikan skor UTBK-nya aman. Paling tidak angka di 600-an atau kalau 650 pasti itu sangat aman sekali. Semoga video ini bermanfaat. Data ini bisa membantu teman-teman dalam menentukan pilihan prodi yang nanti bakalan dipilih di SNBT tahun 2024. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.